Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Kid Kaiju alias Kei Kawade. Dia tampil dalam event Monster Unleashed. Kei adalah seorang anak yang senang menggambar monster. Suatu hari dia terkena kabut Terrigen dan mengalami proses Terrigenesis. Ini artinya dia adalah seorang Inhuman. Kabut Terrigen sendiri bisa tersebar ke berbagai penjuru bumi akibat tindakan Black Bolt dalam event Infinity. Awalnya tidak nampak keanehan apapun dalam diri Kei, sehingga orang tuanya mengira Kei tidak mengalami perubahan meskipun telah menjalani proses tadi. Suatu ketika ada satu monster yang datang ke daerah tempat tinggal Kei di Atlanta. Saat itu orang tua Kei belum menyadari hubungan antara kejadian ini dengan Kei. Mereka kemudian pergi dari sana sebab tempat kerja ayah Kei mengalami kerusakan berat akibat monster itu. Keluarga Kei pindah ke St. Louis. Di sana lagi-lagi muncul monster yang menimbulkan kerusakan. Ini membuat orang tua Kei sadar bahwa putra mereka lah yang memanggil monster itu. Mereka bingung harus melakukan apa. Mereka akhirnya memilih untuk terus berpindah rumah sambil berharap kekuatan Kei akan menghilang dengan sendirinya. Selama berbulan-bulan, cara ini sukses membuat Kei tidak menarik perhatian, sehingga dia hidup layaknya anak biasa. Sampai suatu hari semua ini berubah. Banyak sekali makhluk raksasa berjatuhan dari luar angkasa ke berbagai tempat di bumi. Para hero tentu bergegas melawan. Dengan susah payah mereka berjuang mengalahkan para monster tersebut. Akan tetapi, gelombang serangan ini tidak ada hentinya. Monster terus-menerus berdatangan dan menimbulkan kerusakan di mana-mana. Ini jelas membuat para hero kewalahan. Di Boston, Elsa Bloodstone memeriksa beragam kitab sihir kuno untuk mencari informasi tentang kejadian ini. Elsa mengurusi masalah monster karena dia memang merupakan pemburu monster. Dia mengambil selembar kertas berisi gambar monster yang disertai satu simbol. Kemudian Elsa pergi ke Peru demi melanjutkan penyelidikan. Dia mampu berpindah ke sana dengan cepat berkat benda mistis bernama Modred's Causeway yang bisa menciptakan portal. Di Peru, Elsa memasuki satu bangunan yang tampak sudah sangat tua. Di dalam bangunan itu ada rintangan-rintangan mematikan. Tapi dia bisa melewati semuanya hingga menemukan lukisan purba tentang monster-monster yang meneror umat manusia, serta tentang seseorang yang bisa menguasai segala monster itu. Di dekat gambar orang tersebut ada suatu simbol yang sama seperti pada kertas yang dia bawa. Dari Peru, Elsa terus melakukan investigasi ke tempat-tempat yang pernah didatangi monster berbulan-bulan sebelumnya. Proses ini membawa Elsa menuju satu sekolah dasar di Chicago. Di situ, Elsa melihat gambar monster dengan simbol yang sama seperti yang dia temukan di Peru. Berdasarkan temuan ini, Elsa menyadari bahwa dia harus menemui seorang anak bernama Kei Kawade yang sedang tinggal di Missouri. Karena itu, Elsa berpindah ke dalam kamar Kei. Saat itu, Kei sendiri sedang menggambar. Kei sempat terkejut dengan kemunculan Elsa, tapi itu hanya sebentar. Sebab Kei memang sudah tahu reputasi Elsa sebagai pembunuh monster. Di San Diego, Guardians of the Galaxy bersama Thor Jane Foster sedang menghadapi 3 monster. Mereka berhasil mengalahkan ketiganya, namun mereka tak bisa merasa senang terlalu lama sebab monster-monster lainnya sudah meluncur turun ke sana. Untungnya muncul bala bantuan, yaitu beragam hero termasuk Avengers, Champions, serta beberapa mutan dan Inhumans. Mereka semua bahu-membahu melakukan pertempuran. Ketika sedang sibuk melaksanakan tugas ini, keadaan justru tampak akan menjadi lebih sulit karena mendadak di sana datang lebih banyak lagi monster. Secara mengejutkan, kelompok monster yang kedua ini malah menyerang kelompok monster yang lebih dulu tiba. Dengan demikian, terjadilah bentrokan antar monster. Para hero yang kebingungan memutuskan untuk menyelamatkan warga sipil. Pada akhirnya, kelompok monster penolong sukses mengalahkan kelompok monster jahat. Para hero sempat bicara sebentar dengan salah satu monster pemenang, yaitu Fin Fang Foom, tapi tak mendapat banyak informasi. Tidak lama kemudian, semua monster penolong itu menghilang. Sebenarnya mereka ikut membantu bukan karena baik hati. Contohnya adalah Fin Fang Foom. Dia bersedia terlibat sebab merasa bahwa dirinya lah yang kelak harus memusnahkan bumi, bukan pihak lain. Ketika masih merasa bingung, para hero ditemui oleh Elsa Bloodstone yang mengaku ingin memberitahukan sesuatu. Elsa mengajak mereka ke gedung Parker Industries. Di sana sudah ada Kei Kawade. Selain itu, Peter Parker juga membawa orang tua Kei. Di tempat tersebut, Elsa menjelaskan tentang penyelidikannya yang berujung kepada Kei, serta tentang kekuatan Kei berupa memanggil monster. Awalnya Kapten Amerika alias Sam Wilson mengira Kei adalah dalang di balik bencana monster yang sedang melanda dunia. Akan tetapi, Elsa mengungkapkan hal sebaliknya. Justru Kei adalah harapan untuk mengatasi krisis ini. Rupanya tadi Kei lah yang telah memanggil para monster penolong.
Di tengah diskusi ini, Kay berbicara dengan Groot dan Rocket Raccoon. Dia mampu memahami ucapan Groot. Ternyata Kay punya kehebatan lain, yaitu bisa berkomunikasi dengan makhluk yang dia gambar. Dahulu memang Kay pernah menyaksikan Groot melalui televisi. Kay mulai menggambar Groot tapi tidak pernah menyelesaikannya. Sam Wilson meminta Kay mendemonstrasikan kekuatannya. Maka Kay menggambar Devil Dinosaur. Dalam sekejap, Devil muncul di tempat itu. Dia disertai pula oleh Moon Girl alias Lunella Lafayette. Sempat terjadi ketegangan karena Elsa mengira Devil adalah monster jahat. Untungnya Lunella dan Kay bisa menghentikan Elsa. Kedua anak ini juga tampak cepat akrab. Para hero ingin tahu lebih banyak tentang kekuatan Kay, tetapi Kay masih belum sepenuhnya mengerti batas kekuatannya. Misalnya, apakah dia bisa memanggil makhluk selain monster, atau apa efeknya apabila dia menggambar monster dalam kondisi mati. Kay sendiri mengaku tak mau mencoba melakukan hal-hal semacam itu. Ketika ditanya tentang sumber kekuatannya, orang tua Kay membeberkan tentang proses sterigenesis yang dialami putra mereka. Begitu tahu bahwa Kay adalah seorang Inhuman, Medusa dan Karnak langsung terlibat dalam perbincangan ini. Karnak menceritakan satu sejarah rahasia tentang Inhuman. Dahulu kala ada banyak peradaban Inhuman di berbagai planet lain. Para Inhuman yang ini bukanlah hasil eksperimen terhadap manusia purba, melainkan terhadap alien. Suatu hari terjadi bencana seperti yang berlangsung sekarang. Banyak sekali monster yang berjatuhan di salah satu planet itu. Segala monster itu disebut Leviathan. Mereka bertugas menghancur leburkan peradaban di permukaan planet untuk menyiapkan kedatangan ratu mereka yang bernama Leviathan Mother. Ketika Mother tiba di planet tujuan, maka dia akan bersarang dan menghisap energi planet tersebut hingga planetnya musnah. Selama beberapa ribu tahun sekali, Mother terbangun demi mencari sasaran baru. Ketika planet Inhuman diserang, ada satu Inhuman yang kontribusinya sangat besar. Inhuman ini memiliki kekuatan berupa memanggil banyak monster lain dengan cara menggambar rasi bintang di udara. Para monster yang ia datangkan kemudian membela planetnya melawan Leviathan. Sayangnya Karnak menutup kisah ini dengan tragedi. Dia menyebutkan bahwa Inhuman tersebut gagal dan tewas dalam perjuangan. Sedangkan Leviathan Mother masih tetap ada. Berdasarkan sejarah ini, Kay pasti merupakan penerus Inhuman tersebut. Ini artinya dia harus bertempur menghentikan Leviathan. Kedua orang tuanya jelas menolak anak mereka terlibat di medan perang. Sedikit dari informasi itu sudah diketahui oleh Lunella. Sebelumnya, Lunella merasa curiga bahwa para monster saling berkomunikasi. Jadi dia membuat alat penerjemah untuk memahami suara mereka. Melalui alat buatannya, Lunella bisa mengetahui bahwa para monster berbuat kerusakan di bumi dalam rangka menyiapkan tempat bagi pemimpin mereka yang akan datang. Sementara itu, di suatu tempat Leviathan Mother memanggil para anak buahnya yang disebut servitor untuk bertanya tentang sarang yang baru. Para servitor melaporkan bahwa sarang belum siap karena ada perlawanan dari penghuni planet. Selain itu, dilaporkan pula tentang Inhuman yang bisa memanggil monster lain seperti dahulu. Untuk mengatasi hambatan ini, Mother memerintahkan servitor membunuh Kay. Tidak hanya itu, Mother menyuruh semua sisa Leviathan dikirimkan untuk memusnahkan segala perlawanan. Dengan demikian, dari angkasa berdatanganlah Leviathan dengan jumlah jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Selanjutnya, di berbagai lokasi, para hero bersama monster-monster yang dipanggil Kay berjuang lagi menahan gelombang besar Leviathan ini. Kay sendiri masih berada di gedung Parker. Dengan cara menggambar, dia bertugas untuk terus-menerus memindahkan para monster ke tempat-tempat yang butuh bantuan. Sementara itu, Lunella kembali mengaktifkan alat penerjemahannya untuk mendengarkan ucapan Leviathan. Dengan kerjasama ini, masih belum ada titik terang. Kedatangan Leviathan terus berlangsung. Kay pun mulai merasa bingung. Dia sudah kehabisan monster untuk dipanggil. Sebenarnya, Lunella sempat mengusulkan tambahan monster baru. Tadi, Lunella memang menemukan gambar-gambar monster yang belum selesai di buku Kay. Akan tetapi, Kay mengaku itu bukanlah makhluk asli, melainkan hanya ciptaannya sehingga tak bisa dipanggil. Di tengah situasi ini, mendadak gedung Parker diserang oleh pasukan Leviathan Servitor suruhan Mother. Para hero yang berjaga langsung sigap melawan. Sedangkan Kay beserta orang tuanya dan Lunella pergi menyelamatkan diri dengan dibantu oleh beberapa hero lain, termasuk Elsa dan Spider-Man Miles Morales. Dalam pelarian ini, Miles memberikan nama Kit Kaiju kepada Kay. Kejadian tersebut disadari pula oleh para hero lain di luar.
Maka Sam Wilson memerintahkan sebagian dari mereka untuk memeriksa kondisi di gedung Parker. Namun mereka mendapat masalah lainnya. Dengan diiringi petir di langit, satu Leviathan yang amat sangat besar turun ke daratan. Dialah Mother yang telah tiba. Dengan kedatangannya terjadilah pertempuran. Rupanya Mother sangat perkasa. Dia berhasil mengalahkan para superhero dan monster yang menghadangnya, termasuk Fin Fang Foom. Ketika tak ada lagi pihak yang bisa melawan, Mother pun menantang Kay. Di gedung Parker, Kay masih bertahan bersama orang tuanya, Lunella, Devil Dinosaur, dan Elsa. Orang tua Kay mengajaknya mengungsi ke tempat aman, tapi Kay punya pemikiran berbeda. Dia sadar bahwa kini dirinya lah yang harus menghentikan Mother agar umat manusia selamat. Saat itu Lunella mengungkit lagi tentang gambar Kay yang belum selesai. Meskipun Kay bilang monster yang itu tidaklah asli, dia memutuskan untuk mencobanya. Dia nekat berjalan mendekati Mother. Ketika melihat bahwa Kay adalah seorang anak kecil, Mother tertawa dan meremehkannya. Kay berusaha berfokus pada tugasnya. Dia menyelesaikan gambar monster ciptaannya. Harapan Lunella ternyata terbukti benar. 6 monster bermunculan di tempat itu. Nama-nama mereka adalah Fireclaw, Aegis, Hyvo, Mekara, Slizik, dan Skrak. Kay terkejut dengan hal ini. Keenam monster tersebut langsung saja menyerang Mother. Awalnya mereka tampak unggul. Sayangnya terjadi tragedi ketika Mother bisa membunuh Fireclaw. Di sana Kay ikut merasakan kematian Fireclaw, bahkan hidungnya sampai mengeluarkan darah. Fireclaw merupakan pemimpin tim monster ini, jadi kematiannya menyebabkan situasi berbalik. Mother menjadi di atas angin dan menghajar 5 monster lainnya. Elsa dan Lunella mengajak Kay untuk pergi, tapi Kay masih belum mau menyerah. Dia menggambar sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kay teringat salah satu pepatah yang pernah diucapkan ayahnya, yaitu 5 jari bersatu menjadi pukulan yang kuat. Maka dia menyatukan kelima monsternya menjadi satu monster yang jauh lebih besar. Makhluk gabungan ini bernama Smasher. Kay juga ikut berada di dalam badan monster itu. Dia tidak diam saja, melainkan menggambar berbagai senjata untuk Smasher. Senjata pamungkasnya adalah pedang bernama Shatter Sword. Dengan menggunakan pedang ini, Smasher pada akhirnya sukses membunuh Mother. Ketika melihat ini, para Leviathan memutuskan untuk kabur meninggalkan bumi ke angkasa. Dengan demikian, bahaya sudah usai. Kay membuat Smasher terpisah menjadi 5 monster lagi. Dia juga turun untuk bertemu dengan para hero lainnya, yang tentu merasa senang atas keberhasilan ini. Selanjutnya, Kay tidak lupa memulangkan segala monster yang telah dia panggil, terkecuali monster baru yang dia ciptakan. Setelah beresnya masalah Leviathan, kehidupan Kay tak lagi sama. Dia menerima perannya sebagai superhero dengan nama Kid Kaiju. Meskipun begitu, dia belum mau bergabung dengan tim hero. Dia masih ingin tinggal di rumah. Para Inhuman bersedia membantu dengan membuatkan tempat tinggal baru di sebuah pulau bernama Mu. Sejak itu, Kay beserta orang tuanya dan kelima monster tinggal di sana. Elsa juga ikut karena dia sekarang memang bertugas sebagai pelindung Kay. Itulah pembahasan tentang Kid Kaiju. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.